Selamat datang kembali Bapak Saudara dalam ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Saya percaya kita udah gak sabar nih ya mau beribadah. Bapak Saudara bisa ambil posisi yang nyaman, entah itu berdiri atau duduk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu pastikan kita setia mengikuti ibadah dari awal sampai selesai ibadah ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kau besar di dalam kami Tuhan, iman kami di dalam-Mu, melangkah bersama Yesus. Sorakan, lebih lagi. Besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Dengan iman katakan, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam-Mu. Maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, jadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam-Mu. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Angkat kedua tangan kita. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Dengan iman katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Lebih lagi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau
Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sorakan besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang ajaib. Besar di dalam kami Yes, Tuhan. Lord Jesus. Thank you God. Kami menyadari kebesaran-Mu Tuhan. Kau ada di setiap langkah hidup kami. Kau selalu ada kemanapun kami melangkah. Kami bersyukur Kau membuka jalan setiap kali kami melihat tidak ada jalan. Ada jalan-jalan-Mu yang ajaib Kau sediakan. Mari pandang Tuhan saudara. Waymaker, Jesus. Mari sama-sama kita katakan, You are here, working in our midst. I worship You, I worship You. You are here, moving in this place. I worship You, I worship You. You are here, working in our midst. I worship You, I worship You. You are here, moving in this place. I worship You, I worship You. Angkat kedua tangan kita. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, we worship You, Lord. I worship You. You are here, healing every heart. Oh, I worship You, I worship You. Oh, You are here, turning every heart. Turning lives around. I worship You, we worship You. You are here, mending every heart. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You're touching our heart. You are here, touching every heart. Yes, Lord.
worship you. Kau menyembuhkan setiap hati yang terluka saat ini Tuhan. You are here, healing every heart. I worship you. We worship you, Lord. Oh, you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You bending every heart. Jesus, we worship you. Katakan you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Nyatakan, that is who you are. 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 Kau ajaib Tuhan. Mari bermasmur bagi namanya yang ajaib. Kau guna melindungi kami. Kau sumber pengharapan. Kau Allah yang membuka jalan. Tidak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Kau gembala kami yang baik. Kau Tuhan kami yang ajaib. Kau layak terima segala pujian. Kau layak terima semua hormat. Kami puji Engkau, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Lebih lagi katakan dengan iman kita. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never Kau stop. tak pernah berhenti Tuhan. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dengan segenap hati katakan, You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. Angkat kedua tangan kita, katakan, You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is
janji-Mu yang ajaib dan mulia. Thank you Jesus, thank you Lord. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan katakan Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita, mari datang membawa setiap beban hidup kita. Mari datang di hadapan Tuhan dan berseru menantikan pertolongan daripada Tuhan, menantikan janji Tuhan. Dia yang akan memberikan kelegaan, Dia akan memuaskan hati dan roh kita saat ini. Mari berseru kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Mari datang dan berseru kepada Tuhan. Pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau Allah yang kami sembah. Kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Kau Allah yang baik, Kau tidak pernah memberikan yang melebihi kekuatan kami. Kami percaya masa depan kami, masa depan yang indah penuh dengan harapan. Mari saat ini kita berdoa untuk gereja Si Terima Kasih. Kita berdoa ada setiap perencanaan dari hikmat Tuhan. Kita berdoa gereja ini akan semakin besar, menjadi visinya Tuhan. Setiap jemaat boleh semakin bertumbuh, berbuah, berakar, semakin serupa seperti Yesus. Kita berdoa di jemaat yang mencintai Tuhan. Mari berdoa berkati gereja ini. Angkat suara kita berdoa. Kami berdoa mengatakan kami berkati gereja Sitri Kenisa Bekasi. Kami berdoa setiap visi yang datang daripada Tuhan, visi untuk menjadi serupa dengan Yesus, be Christ-like, dan dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan, semakin berakar, bertumbuh, berbuah dalam iman, pengharapan dan kasih kami, menyerupai Tuhan Yesus, semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Gereja ini dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Jesus. Mari berdoa untuk semua pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Kita mengalami masa-masa yang sulit, tapi kita percaya ada pertolongan daripada Tuhan. Mari ucapkan berkat bagi tahun ini. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi hidup kita. Tahun ini adalah tahun kita menerima janji-janji Tuhan. Tahun ini adalah tahun pemulihan bagi bangsa kita. Mari berdoa saat ini kepada Tuhan. Kami berdoa tahun ini adalah tahun kemenangan daripada Tuhan. Tahun kami menerima janji-janji Tuhan. Tahun kami semakin berpengharapan. Tahun di mana kami mengalami cinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang akan memberkati menuntun kami di tahun ini. Setiap usaha pekerjaan yang dilakukan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan, lebih daripada apa yang kami doakan, lebih daripada yang kami minta, disediakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia. Berdoa berkati, katakan bangsa ini bangsa yang kuat. Bangsa ini diberkati Tuhan. Bangsa yang menyukai, yang menyukakan hati Tuhan. Mari berdoa bagi bangsa ini, berkati setiap pemerintahan, berkati setiap hal yang dikerjakan oleh bangsa ini. Vaksin, kita berdoa bangsa ini boleh melewati setiap persoalan dengan tangan Tuhan yang melindungi, tangan Tuhan yang menyertai bangsa ini. Mari angkat kedua tangan kita berkati bangsa Indonesia. Kami berkati bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang diurapi Tuhan. Kau yang menolong setiap pemerintahan kami, Kau yang menolong setiap hal yang dijalankan di bangsa ini. Bangsa yang bersatu, bangsa yang mengandalkan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini di hati-Mu Tuhan, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu memenuhi bangsa kami. Ada banyak orang yang berdoa bagi bangsa ini. Kami melihat Kau bekerja di bangsa kami. Di
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kita sudah menikmati pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan. Saat ini saya akan membacakan ayat emas buat kita dalam sepanjang minggu ini dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan dilayani oleh hambanya Pastor Tini Simanjuntak. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Merasakan setiamu Yesus yang nyata dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Nyatakan bagiku. Dengan segenap hati katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kami percaya. aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, Yesus, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah menyembah Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ketika kami menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Ada janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar akan sama-sama diberkati dan kami sama-sama mengambil keputusan untuk berubah. Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi pagi hari ini. Nah, saat ini banyak orang mulai menyadari bahwa tubuh yang sehat itu menjadi aset yang berharga sehingga perlu dijaga. Sehingga ada begitu banyak orang berusaha untuk menjaga kesehatan lewat makan makanan sehat, olahraga yang teratur, ngecek secara rutin kesehatannya, dan itu membuat kita berusaha untuk menjaga kesehatan secara jasmani. Ada orang yang harus beristirahat yang baik, makan makanan sehat seperti saya katakan tadi, dan itu menjadi upaya setiap orang untuk tetap sehat. Apalagi di situasi pandemi saat ini. Kesehatan menjadi hal yang sangat mahal dan sangat berharga. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat pagi hari ini, tetap bugar di dalam Tuhan. Nah, tentu saja merawat kesehatan itu amat sangat penting. Tapi saya mau berbicara pagi hari ini tentang kesehatan rohani kita. Karena tanpa kesehatan rohani juga itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Ketika kita sakit secara rohani, maka kita tidak ada gairah kepada Tuhan. Kita tidak maksimal dalam pengiringan kita akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan, kita akan mengalami kekeringan rohani. Dan kalau itu terjadi, maka akan begitu banyak efek negatif yang akan kita alami. Kita gak mengalami damai sejahtera, sukacita, kita uring-uringan, emosi kita gak stabil. Dan itu membuat kondisi di sekitar kita ataupun lingkungan kita, rumah tangga kita menjadi tidak nyaman, menjadi tidak damai sejahtera. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan bahwa kesehatan rohani kita itu amat sangat penting kita jaga. Bukan hanya kesehatan secara rohani, kesehatan secara jasmani maksud saya. Kesehatan secara jasmani kita bisa upayakan berbagai macam cara. Tapi bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Karena itu pagi hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu menjadi sehat dan bugar secara rohani. Nah, ketika kita sehat dan bugar secara rohani, maka kita akan mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan dan kasih kita. Karena ketika kita mengalami sehat secara rohani, maka kita boleh terus berserah kepada Tuhan, kita boleh terus mencari Tuhan.
kesehatan rohani kita yang membuat kita akan bisa mencapai banyak hal di tahun ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan bergairah supaya engkau sehat secara jasmani, tapi juga engkau inginkan kesehatan secara rohani yang lebih penting, yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Firman Tuhan yang kita baca dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible ditulis seperti gini, Beloved, I pray that you may prosper in every way and may keep well, even as your soul keeps well and prospers. Saya suka dengan bahasa Inggris ini, ada 2 kata diulang-ulang, itu bukan hanya baik-baik saja, tapi diterjemahkan di bahasa Indonesia baik-baik. Tapi dalam bahasa Inggris memakai kata prosper. Artinya apa prosper? Prosper itu adalah kelimpahan, kemakmuran, ya. Baik, bayangkan Bapak Saudara, ini yang harus kita miliki, prosper di dalam your spirit, prosper di dalam rohmu, prosper di dalam jiwamu, sehat secara rohani yang membuat engkau maksimal dalam pengiringanmu dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba perhatikan baik, yang disebut di sini pertama kali adalah semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Banyak orang konsentrasi kepada tubuh tapi rohnya mati. Banyak orang konsentrasi kepada tubuh tapi rohaninya kering. Nah, hari ini Tuhan tegaskan kepada kita, terlebih dahulu roh kita, rohani kita, kemudian jiwa, tubuh kita. Ketika kita mengalami sehat secara rohani, maka even virus-virus apapun yang masuk dalam tubuh kita, kita bisa melawan itu dengan dengan iman kita. Ingat ada 3 imun supaya aman kita dari COVID ini. Kita butuhkan imun, sehat secara, tapi juga butuh iman. Ya, iman kita percaya bahwa kita bisa mengalahkan virus ini, kita bisa melewati pandemi ini. Nah, ketika roh kita baik-baik, makanya di Tesalonika tadi katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Apa yang kita baca tadi di 3 Yohanes 1, itu adalah surat pribadi dari Yohanes ditujukan kepada Gaius. Gaius adalah seorang penatua di salah satu gereja di Asia Kecil. Surat ini ditulis untuk memuji Gaius yang kita baca tadi, yang Yohanes tulis di 3 Yohanes 1. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, ini berharap Rasul Yohanes berharap supaya Gaius sehat dalam segala sesuatu. Ini bukan dia sehat walafiat, bukan hanya jasmaninya, tapi juga rohaninya. Nah, setiap kita orang percaya harus turut memperhatikan pertumbuhan kesehatan rohani kita. Lebih daripada keinginan kita untuk sehat secara jasmani. Fakta membuktikan hari-hari ini kebanyakan orang menempatkan kebutuhan dan kondisi fisiknya pada prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kesehatan rohaninya. Ini kita dalam kondisi sehat-sehat secara jasmani. Kita mendengar ada banyak orang kena virus COVID. Dan waktu kita masih sehat-sehat secara jasmani, kita lebih banyak memperhatikan bagaimana kita mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk kita sehat. Tapi kita tidak memperhatikan kesehatan rohani.
Mengejar kesehatan tubuh tidaklah salah, saya katakan. Namun meremehkan pembangunan tubuh rohani kita adalah sangat tidak bijak. Banyak orang terlihat sehat secara jasmani, namun sayangnya tidak diikuti sehat secara rohani. Hal ini Bapak Ibu Saudara akan teruji, kesehatan rohani seseorang akan teruji ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi ujian. Bagaimana reaksinya? Nah, kelihatan nih orang yang gak sehat secara rohani ini, ketika ada masalah sedikit dia langsung bereaksi, langsung patah semangat, langsung menyalahkan orang lain, langsung bahkan menyalahkan Tuhan. Itu bahkan mengasihani diri sendiri. Sepertinya tidak ada jawaban. Jadi menjadi putus asa. Itu karena sebenarnya dia sakit secara rohani. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan kita secara rohani. Kekuatan dan kebugaran rohani itu tidak tercapai tanpa usaha. Jadi harus diusahakan, harus diupayakan. Orang-orang yang berusaha menjaga kesehatan jasmani, dia juga usahakan. Dia berolahraga, dia makan makanan sehat, dia minum vitamin-vitamin. Nah, orang untuk menjaga kesehatan rohani juga harus diupayakan. Kita harus mengejar kesehatan rohani kita. Diperlukan sikap yang proaktif, kegigihan untuk mengejar kesehatan rohani, sehingga mencapai kesehatan yang prima seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi sehat dan bugar secara rohani? Saya bagikan 2 poin pagi hari ini. Yang pertama adalah disiplin ibadah. Saya katakan, ketika engkau disiplin dirimu untuk ibadah, engkau menjaga kesehatan rohanimu. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, Rasul Paulus dalam surat-suratnya seringkali menggambarkan pengiringan seseorang kepada Tuhan itu dengan menggunakan ilustrasi seperti seorang atlet olaragawan, ya, di mana seorang atlet harus berusaha untuk berlatih. Paulus menggambarkan sebagai seorang petinju yang berlari, pelari juga, seorang atlet yang berlatih terus-menerus sehingga pada waktu dia bertanding dia menang. Ya. Rasul Paulus menggambarkan kegigihan seorang yang bertanding, seorang yang berusaha untuk menang. Dia akan berlatih, dia akan memiliki kedisiplinan. Maka hal yang pertama, bagaimana engkau menjadi sehat dan bugar secara rohani, engkau harus disiplin dalam hal ibadah. Disiplin, lakukan setiap hari. Apa yang kita lakukan? Berdoa, menyembah Tuhan, pujian penyembahan, membaca firman. Itu setiap hari, itulah ibadahmu setiap hari. Itulah ibadah yang harus kita latih, kita lakukan setiap hari. Kalau saudara gak punya waktu untuk hal ini, tidak lagi waktu saat teduh karena begitu sibuknya, tidak lagi waktu saat teduh sangat karena kita begitu banyak kegiatan, begitu banyak yang harus kita lakukan. Tanpa kita sadari, rohani kita sakit, kita gak bugar secara rohani, kita melempem. Kita akan gampang diserang sama iblis. Iblis akan gampang memanipulasi pikiran kita. Karena kita gak bugar. Karena kita gak sehat secara rohani. Untuk itu dikatakan bahwa latihan-latihan harus kita jalani. Latihan badani tadi bagus dan penting untuk kesehatan tubuh kita. Untuk secara tubuhnya kita berlatih. Kita harus mengupayakan untuk setiap hari disiplin olahraga.
Kita harus berusaha untuk menjaga pola makan kita. Itu disiplin-disiplin yang kita lakukan untuk kita sehat secara rohani. Tapi secara jasmani ada disiplin juga yang harus kita lakukan, disiplin ibadah. Apakah saudara masih membaca firman Tuhan? Ini masih awal tahun Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong saudara untuk membaca firman, rutin membaca firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan, itu adalah ibadah. Dan itu harus dilatih, itu harus dilakukan dengan disiplin. Bapak Ibu Saudara, manusia ini manusia daging. Daging itu secara jasmani kita akan sulit untuk didisiplin. Even seorang pemain sepak bola dan juga olahragawan lainnya, dia membutuhkan seorang pelatih, mentor. Dia membutuhkan pelatih yang menyuruh dia untuk latihan. Untuk sebelum bertanding mereka harus berlatih. Oke, kamu kelilingi lapangan 5 kali, 10 kali. Dan pelatihnya lihatin menyelesaikan gak ini tugasnya. Pelatihnya melihat, memonitor bagaimana pertumbuhan rohaninya. Saya ingin sekali Bapak Saudara terus melatih dirimu dalam beribadah secara pribadi. Saat ini mungkin Bapak Saudara tidak bisa beribadah ke gereja. Tidak ada yang tahu saudara apakah saudara rutin membaca firman Tuhan apa tidak. Apakah saudara mengalami pertumbuhan dalam rohanimu. Tapi saya berdoa saudara, di tahun ini masih awal tahun. Mari buat komitmen, mari buat resolusimu tahun ini akan membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Buat resolusi supaya saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Buat resolusi saudara akan mengalami pertumbuhan dalam rohanimu. Di samping resolusi target-targetmu secara yang lain. Tapi saya mau saudara buat resolusi untuk semakin bertumbuh di dalam imanmu. Rasul Paulus menyamakan ibadah dengan istilah berlatih. Nah, jadi berlatih, pertumbuhan rohani itu tidak bisa dicapai dalam satu malam. Harus melewati latihan demi latihan dan motivasi hari lepas hari. Harus melewati latihan setiap hari. Makanya saya berharap Bapak Saudara ikut dalam pembacaan gerakan membaca Alkitab selama setahun, gemas. Saudara baca, saudara laporan gitu ya. Ini pembacaan kita kebetulan berakhir di bulan ini. Jadi ketika nanti yang baru, saya mau semua jemaat ikut dalam gemas ini. Dan saudara memberikan laporan ya. Bahwa saudara sudah membaca, mungkin gak nyaman Bapak Ibu Saudara. Kita sudah buktikan ada begitu banyak di awal tahun, banyak nih yang baca. Tapi sekarang hanya berapa orang yang bisa baca sampai akhir. Tapi tidak mengapa, kegagalan 2020 tidak kau lakukan lagi di 2021. Lakukan lagi 2021, akhir bulan ini selesai gemas kita. Dan kita memulai lagi dengan firman Tuhan dari awal lagi. Sehingga nanti 2022 selesai lagi. Jadi bagi saudara yang udah mengikuti, tanpa terasa saudara belum baca berapa kali. Ini sudah yang kali yang keberapa kita baca gemas. Tanpa terasa saudara sudah membaca berulang-ulang Alkitab. Itu karena saudara mau didisiplin. Tapi saudara, ada begitu banyak orang gak mau. Ya udahlah, gak usah lah perlu dikasih tahu. Saya baca kok gitu. Gak perlu lah ditunjukkan, saya baca kok. Gak perlu laporan, saya baca kok. Saudara, kita masih manusia daging. Manusia daging itu harus didisiplin, harus dilatih, harus dimentor. Seorang olahragawan yang main sepak bola gak bisa bilang sama pelatihnya, udah pak pelatih saya udah latihan kok. No, dia akan lihat, you udah keliling gak berapa kali lapangan, lu udah keliling gak, harus dilihat, harus diperhatikan, harus memberikan laporan dan harus dilihat. Dan itu kita sebagai orang Kristen, jangan santai lagi saudara dengan pertumbuhan rohanimu. Jangan malas lagi. Firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 25 kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Wow, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita masih ibadah online, jangan sampai saudara nggak ibadah secara online juga telat. Saudara, saya bikin ibadah Kamis, ibadah tengah minggu Zoom. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tapi tidak juga datang ikut. Menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hati-hati Bapak Saudara. Harusnya yang kita lakukan adalah semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan udah mendekat. Oleh karena itu engkau harus semakin giat melakukannya. Engkau jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Membangun manusia rohmu supaya rohmu kuat. Supaya engkau bisa menang. Bapak Ibu Saudara, bulan Februari kita akan mulai ibadah secara onsite. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kita tetap melakukan dengan protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita menjaga jarak, memakai masker. Tapi saya berharap saudara datang ke gereja. Saudara jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Harus melatih saudara. Untuk saudara boleh mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih-Mu di tahun ini. Jangan pernah engkau malas. Jangan pernah membuat alasan-alasan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Saya berharap saudara bergairah mengikut Tuhan. Setiap kali kita diajar untuk disiplin, setiap kali kita didorong untuk disiplin, manusia daging kita pasti menolak. Ada begitu banyak alasan-alasan yang bagi manusia itu masuk akal. Ya wajarlah Bu, kan begini. Wajarlah saya kan begini. Wajarlah saya kan begini gitu. Nah tahun ini saya berharap Bapak Ibu Saudara mau mengejar Tuhan, iman, pertumbuhan dan kasih. Ketika Tuhan kasih kepada saya tema tahun ini, iman, pertumbuhan dan kasih. Kita mau melakukannya dengan bergairah. Kita mau bersemangat mencari Tuhan. Kita mau mencapai visi kita. Menjadi gereja, menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih-Mu, kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan seperti Kristus. Dan hal ini yang terus kita mau dorong. Saya berharap saudara semuanya boleh terus bersemangat untuk ini. Amin. Hal yang kedua apa? Yang membuat kita sehat dan bugar secara rohani. Hal yang kedua adalah disiplin menjaga hati dan pikiran. Wah. Kita baca firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, yang kedua bagaimana engkau sehat dan bugar secara rohani adalah disiplin menjaga hati dan pikiran. Hati manusia itu adalah pusat pengendalian sikap. Dan dari hatilah keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Hati gak bisa berbohong, tapi hati dapat memerintahkan kita untuk berbohong. Hati gak bisa membunuh, tapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Jadi saya katakan hati itu adalah perangkat lunak dalam komputer otak kita yang dapat memprogramkan kita berbuat seturut kehendaknya. Nah jadi harus benar-benar menjaga hati. Kita tahu juga pikiran negatif yang masuk dalam pikiran secara otomatis akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi menjaga disiplin menjaga hati dan pikiran ini amat sangat penting untuk menjaga kesehatanmu secara rohani. Saat pikiran terpengaruh, maka dampaknya berimbas kepada kesehatan fisik. Pikiran yang banyak masuk akan menyebabkan apa? Negatif, pikiran negatif akan menyebabkan stres, frustrasi, bahkan penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah jadi
kondisi hidup seperti beban masalah juga kemungkinan bisa karena dia negatif menanggapinya, dia akan merusak kesehatan. Karena berpikir negatif, khawatir yang sangat berlebihan. Kita bisa khawatir, tapi khawatir yang berlebihan sampai memungkiri kuasa Tuhan itu akan merusak kesehatan kita. Hal ini yang ditekankan dalam Amsal 4 tadi yang kita baca. Fokus pada firman Tuhanlah yang bisa membentengi hati dan pikiran kita dari pengaruh buruk. Fokus kepada firman, makanya firman Tuhan tadi katakan apa? Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat yang ke-20 tadi. Jangan menjauh dari perkataan firman. Perkatakan firman setiap hari, simpan itu dalam lubuk hatimu. Nah, itulah yang menjaga kesehatanmu secara rohani, dan itu harus dilakukan secara disiplin. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan gemas, mungkin itu berapa pasal, 3-5 pasal, ada ayat firman Tuhan juga yang kita ambil jadi remah kita hari itu. Misalnya ada satu ayat firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita sudah baca itu, kita mulai menghafalkannya, kemudian kita beraktivitas, kita melakukan pekerjaan, tugas kita, mungkin ketika kerja dalam perjalanan, tapi merenungkan lagi dengan ayat tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, terpancar kehidupan. Tanpa terasa kita sudah menyimpan itu dalam lubuk hati kita. Kita renungkan itu. Jadi merenungkan firman Tuhan itu setiap malam adalah bukan saudara duduk di kamar dan saudara baca firman berjam-jam, tapi tidak ada yang masuk dalam lubuk hatimu. Kita tetap beraktivitas, tapi saudara merenungkan itu, simpan dalam lubuk hatimu, dan itu disiplinkan setiap hari. Dan firman Tuhan itu yang membersihkan segala kerikil-kerikil dalam hidupmu. Firman Tuhan itu akan menyucikan segala pikiran-pikiran negatif tadi. Jadi semakin kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, semakin kuat pula pagar pikiran kita untuk menangkap dari serangan negatif yang merusak. Saya suka baca Filipi 4 ayat 8. Ini dari saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, baik. Jadi isi pikiranmu dengan hal yang bernilai. Kalau misalnya tidak bernilai, langsung buang di tempat sampah. Tapi pikirkan hal-hal yang benar, yang terhormat, yang terpuji. Nah, bagi dunia, kesehatan diukur dimulai dari tubuh yang kelihatan, tubuhnya sehat. Tapi bagi Tuhan kesehatan itu dilihat dari roh kita. Tadi kesehatan roh, tubuh dan jiwamu supaya sehat. Orang percaya harus tahu bahwa itu bermula dari hal yang tidak kelihatan. Roh kita pada saat mengalami pergumulan dan tantangan, ketika rohmu sehat, rohanimu sehat dan bugar, maka engkau akan tetap kuat menghadapi tantangan pergumulan apapun. Engkau akan menjaga pikiranmu. Saya berharap bagi saudara semua sehat dan bugar secara rohani sepanjang tahun 2021 ini. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Masa depan kita dalam tangan Tuhan. Kita gak ngerti bagaimana hari kita besok, hari depan, bulan depan, bagaimana saya menjalani hari saya tahun ini. Saudara gak perlu tahu ramalan-ramalan dunia ini tentang hari depan. Yang perlu saudara tahu adalah Tuhan ada bersamamu. Allah Immanuel itu ada bersamamu. Amin. Dia yang memberkatimu. Oleh karena itu kau harus menjaga kesehatanmu, bugar dan sehat sepanjang tahun ini. Jadi dua hal yang kita harus lakukan, disiplinnya dalam hal ibadah. Saat teduhmu jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Dan yang kedua, menjaga hati dan pikiranmu. Baca firman Tuhan, renungkan, simpan itu dalam lubuk hatimu. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah berbicara kepada kami pagi hari ini, untuk kami menjadi sehat dan bugar secara rohani. Kami percaya roh-Mu yang memimpin kami untuk kami mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan dan kasih kami di sepanjang tahun ini.
Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sakit secara jasmani, Kau jamah dan berikan kesembuhan. Dan nama berdoa yang sakit secara rohani, hari ini kami diingatkan untuk kami boleh disiplin dalam ibadah, dalam doa kami, penyembahan kami, dan juga kami merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kami mau disiplin menjaga pikiran kami, hati kami. Kami tahu ini menjadi pusat dalam seluruh hidup kami. Roh Kudus yang menolong supaya kami semuanya memikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, dan memikirkan hal-hal yang bernilai dari kebenaran firman Tuhan dan hal-hal yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Semua umat-Mu berkati, jamah yang sakit dan pulihkan keadaan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya mau mendorong Bapak Saudara untuk tak bersemangat, bergairah mengikut Tuhan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, ingat Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari kita akhiri ibadah ini, angkat kedua tanganmu, berharaplah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Kami sudah berdoa syafaat, kami bahkan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, mereka diberkati dalam nama Yesus. Roh mereka bergairah mengikut Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus membuat kita tetap mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan dan kasih kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pastor Tini yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk semua tim yang melayani ibadah online. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Saudara. Dan saya juga mendorong dan mengingatkan buat setiap kita untuk tetap setia memberi kepada Tuhan, memberi persembahan ucapan syukur, memberi persepuluhan, dan juga persembahan khusus untuk rumah Tuhan dan juga orang tua asuh. Saya percaya orang-orang yang menabur pasti diberkati oleh Tuhan. Dan minggu depan ibadah online kita, ibadah King Kids pukul 9.15 dan juga ibadah umum pukul 10.15. Pastikan setiap kita tetap setia untuk mengikuti ibadah. Saya percaya orang-orang setia pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu pastikan kita bertemu minggu depan. Jangan sampai lupa. Tuhan Yesus memberkati.